Selamat pagi, perkenalkan nama saya Febriani Natalia Gule dari program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu contoh dari company profile dan profil perusahaan yang saya ambil yaitu mengenai PT Indofood Makmur Tbk. PT Indofood berada di Jalan Raya Gilincing nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara nomor 14110, Indonesia DKI Jakarta. Baik, kita masuk pada slide yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. Nah, di sini yang pertama kali kita bahas adalah sejarah berdirinya PT Indofood Makmur. Perusahaan ini awalnya didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan kemudian diubah dengan nama PT Indofood Sukses Makmur. Nah, berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari tahun 1994 yang dibuat oleh Bapak Beni Kristianto SH selaku notaris di Jakarta. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang kemudian menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Nah, sebelum adanya perubahan nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur, PT Panganjaya Inti Kusuma telah memiliki dan telah mengalami beberapa perubahan nomor akta yang sudah terlampir pada slide. Kemudian slide berikutnya masih pada sejarah berdirinya PT Indofood Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah cabang Bandung yang didirikan pada bulan Mei tahun 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmaru Food Manufacturing Company Ltd yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 1992. Pada saat itu jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang. Kemudian pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang masih berada di lingkup Indofood Group sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya telah tersebar di 15 kota yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Baik, selanjutnya mengenai tujuan pendirian PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, untuk mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang terakhir, untuk berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi dan misi yang ditujukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan, serta yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Slide berikutnya yaitu membahas mengenai visi dan misi dari perusahaan PT Indofood Makmur Tbk. Yang menjadi visi adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Serta yang menjadi misi perusahaan yaitu menjadi sebuah perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Baik, berikutnya kita membahas mengenai perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan PT Indofood Makmur berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51
Tanggal 5 Februari tahun 1994, perseroan mengubah namanya yang semula menjadi PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Nah, di mana pada awalnya perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. PT Indofood Sukses Makmur telah mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan. Sehingga pada saat ini PT telah memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet. PT Indofood Sukses Makmur Cabang Bandung merupakan salah satu bagian dari Noodle Division. PT Indofood Sukses Makmur juga memiliki areal kantor dan pabrik seluas 61.640 meter kuadrat. Cabang Bandung daerah cakupan pemasaran di Kabupaten dan Kota Bandung, Cimahi, Cikampek, Purwakarta, Subang, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Indramayu, Cianjur, dan Sumedang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah cabang Indofood Group yang bergerak di bidang mie instan, merupakan pelopor dalam industri makanan olahan di Indonesia, yang dimana saat ini perusahaan menjadi salah satu perusahaan pengelolaan mie terdepan dan pemegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Varian yang berbeda-beda maupun Indomie instan yang memiliki kemasan. Nah, pada slide berikut ini adalah salah satu contoh produk dari PT Indofood, mulai dari pengemasan mie secara cup, secara pengemasan yang biasa, dan bukan hanya mie saja, bahkan sudah ada beberapa produk lainnya yang telah dihasilkan oleh PT Indofood. Baik, pada slide berikut dapat kita lihat bahwa perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen. Sehingga produk yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk divisi mie instan terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama ada bag noodle, yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, dan mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatannya tidak digoreng melainkan dikeringkan. Pengemasan mie adalah salah satu proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan tujuan dari proses pengemasan adalah untuk melindungi mie dari kemungkinan tercemar atau rusak, sehingga mie tidak mengalami penurunan mutu ketika sampai kepada konsumen. Baik, slide berikutnya yaitu mengenai kelebihan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kelebihannya memang cukup menarik, di mana mereka mampu mengendalikan biaya promosi sehingga biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak terlalu banyak dan tidak terjadi pemborosan perusahaan, sehingga tingkat penjualan pun tidak menurun. Dan kemudian PT Indofood Sukses Makmur Tbk selalu mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaing perusahaan lain, dan di mana menambah unggulan terhadap produk yang akan dipasarkan dengan memperhatikan kualitas produk yang diinginkan pasar, melihat kebutuhan dari konsumen, dan perusahaan selalu melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Baik, kekurangan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu mereka kurang meningkatkan kewaspadaan terkait produksi mie yang gencar melakukan promosi dengan begitu agresif. Sehingga seharusnya dan sewajarnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga harus melakukan promosi yang agresif dan luar biasa dan membuat harga produk di bawah dari produk yang lainnya, ditambah keunggulan-keunggulan lain sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. Dan itu semua dilakukan agar untuk melancarkan kegiatan produksi sehingga sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.